kemudian yang tidak kalah penting belajar tentang bagaimana cara mengambil sampelnya atau kita sebutnya dengan teknik sampling. Jadi ada macam-macam, ada yang probability sampling, ada yang non probability sampling, dan itu penting untuk diketahui karena diketahui dan dipahami ya. Karena nanti kalau ada semua tugas akhir, beberapa judul tugas akhir membutuhkan keahlian dalam teknik sampling, gitu ya. Kemudian metode teknik yang kedua yang akan kita pelajari adalah time series analysis. Jadi ini biasanya dipergunakan untuk forecasting data ya. Kalau di logistik biasanya data demand itu di forecast karena kita nggak tahu nih pastinya berapa kebutuhan demand untuk bulan depan, untuk 3 bulan ke depan, sehingga keahlian atau skill dalam melakukan forecasting dengan time series ini menjadi penting untuk anak logistik. Dan yang ketiga adalah metode analisis regresi berganda. Sebenarnya juga bisa juga dipergunakan untuk forecasting ya, time series. Dan yang keempat adalah structural equational model. Ini juga sering dipakai untuk teknik tugas akhir, dipilih sebagai metode tugas akhir. Dan yang kelima adalah teknik statistik proses kontrol gitu. Jadi pengendalian kualitas dalam proses produksi. Sehingga itulah kenapa kolaborasi antara dua mata kuliah ini menjadi sangat memungkinkan untuk project based learning. Oke, ini dari 5 topik yang akan kita pelajari. Kemudian dari sisi assessment-nya ya, ini penting untuk diketahui dan kita sepakati bersama. Yang pertama dari sisi kuis, bobotnya adalah 20%. Jadi nanti dari 5 topik itu mungkin masing-masing topik akan ada kuis masing-masing ya. Kemudian UTS-nya masih theoretical. Jadi materi UTS adalah 5 topik yang tadi saya sebutkan. Kemudian komponen yang ketiga adalah tugas individu, kelompok, dan juga teknik presentasi gitu ya. Jadi skill presentasi dan juga kepatuhan Anda mengumpulkan tugas individu maupun kelompok mendapatkan bobot 15%. Yang paling besar tentu saja project ya, karena ini adalah PBL, maka projectnya berbobot 40%, ini cukup besar. Jadi pastikan Anda punya kontribusi yang baik dan hasil yang baik untuk proyek akhir Anda. Dan komponen yang terakhir, kita bicara soft skill ya, berarti teamwork Anda, kemudian etika Anda selama perkuliahan, keaktifan Anda selama perkuliahan juga mendapatkan porsi. Oke, itu dari sisi komponen nilai. Ini 100 nggak ya? Kalau 110 nanti saya rugi. Bentar, tunggu dulu. 30 benar. Benar nggak Bu Mia? 100 Bu Dian. 100 ya, benar ya, nggak 120 kan? Mungkin nanti saya mungkin 20 nombokin. Oke, itu dari sisi komponen nilai, tolong dicatat baik-baik. Jadi ya, komponen terbesar adalah project nanti di akhir semester. Kemudian setiap komponen aktivitas kita di kelas juga punya bobot nilai. Nah, penting untuk menjadi kesepakatan kita bersama, terutama di mata kuliah AD, saya nggak tahu di MO ya, nanti mungkin punya rule of the game sendiri. Yang pertama, tidak ada kuis, ATS maupun asesmen susulan, ya, tanpa ya sementara ini begitu. Defaultnya memang tidak disediakan kuis, UTS dan asesmen susulan. Itu kita sepakati bersama di awal. Kemudian yang kedua adalah keterlambatan terhadap pengumpulan tugas, kuis dan seterusnya ya. Kuis terlambat kelihatan tuh berapa detik gitu ya, atau mungkin sudah terclose jadi nggak bisa ngumpulin, ya sudah. Berarti ada pengurangan nilai 20% dari nilai tertinggi. Misalnya nilai Anda dapat 90 gitu ya, dipotong 20%, berarti nilai yang masuk ke daftar nilai atau database nilai ya cuman 72 gitu ya. Walaupun nilainya 90. Nah, yang penting ini nomor 3, kehadiran ya, ini sering jadi polemik di setiap kehadiran kelas. Jadi ketika absensi sudah dilakukan dan nama Anda dipanggil tidak hadir, tidak muncul, gitu ya, maka absensi dianggap tidak hadir. Atau misalnya kelas sesi offline misalnya. Ketika offline, absensi sudah dilakukan, Anda masih belum hadir ke kelas, ya silahkan Anda
untuk tetap ikut join perkuliahan, tapi absensinya tetap dianggap tidak hadir, gitu ya, karena absensi juga telah dilakukan. Ini saya sampaikan di awal untuk menjadi perhatian, jangan sampai nanti ada dispute, polemik terkait absensi, ya. Kalau saya merasa sudah hadir, Bu, tapi kan pada saat dipanggil Anda tidak ada ya, baik di sisi offline maupun online, maka kehadiran di SID juga tetap dianggap tidak hadir. Oke, eh itu dari analisis data. Dari sisi materi yang akan kita pelajari ada 5 topik, kemudian komponen nilai yang akan kita berikan, jadi total penilaian dan juga role of the game dari perkuliahan analisis data sudah saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Nia dan Bu Susi, silakan. Baik, makasih Bu Dian. Mungkin menegaskan kembali ya, rekan-rekan kita sudah di semester ketiga ya di bangku perkuliahan. Eh, yang perlu rekan-rekan ingat gitu ya, kita tim dosen di sini mencoba memfasilitasi, menjadi fasilitator ya. Artinya apa? Proses pembelajaran tidak teacher center lagi gitu ya, tapi adalah student center. Nah, jadi rekan-rekan jangan membayangkan kami akan memberikan materi dari A sampai Z, lalu nanti latihan soal, contoh soal, latihan soal, tidak seperti itu. Tapi datangnya dari rekan-rekan materi tersebut gitu ya. Diskusinya rekan-rekan yang akan angkat gitu ya. Kita ibaratnya memfasilitasi proses tersebut dan akan menyamakan persepsinya gitu ya. Jadi nanti tentu akan berbagai macam persepsi ya, baik dari rekan-rekan kita akan samakan di waktu perkuliahan. Jadi ini yang perlu ditekankan. Kalau rekan-rekan tidak menggali banyak informasi gitu ya, rekan-rekan yang akan kekurangan lah ya, ibaratnya akan rugi gitu ya. Karena kita diskusinya akan terbatas gitu. Jadi nanti diharapkan memang datangnya itu dari rekan-rekan gitu. Jadi kami hanya memfasilitasi. Kenapa ini dituntut? Karena memang untuk melatih ini sebenarnya kan bagian dari soft skill ya, rekan-rekan bagaimana ketika membaca, memahami, bedakan ya, hanya membaca, memahami bacaan, terus nanti menyajikannya dan menyampaikannya kembali itu perlu latihan gitu. Nah, ini kita mulai dari semester awal ini bagaimana untuk menyajikannya. Kalau nanti biar nanti ketika sidang gitu ya ataupun ketika rekan-rekan magang lah dulu awalnya ya, sudah terbiasa gitu ya ketika mau mempresentasikan suatu ide itu nggak canggung lagi, nggak hanya membacakan PPT gitu ya, tapi bisa mempresentasikannya gitu. Eee, Analisis data ini memang mungkin mata kuliah yang erat kaitannya dengan latihan-latihan ya, karena data yang akan kita olah itu nggak akan terlepas dari kalau rekan-rekan nggak mencobakan praktikumnya, latihannya secara mandiri gitu ya, tentu akan ibaratnya sulit ya materi ini gitu. Karena memang mungkin dari senior-seniornya akan banyak kalau bertanya gitu ya akan banyak bingung sebagainya gitu ya. Dia memang kita ibaratnya dosen hanya memandu nih langkah-langkahnya seperti ini, rekan-rekan coba atau enggak itu kembali ke rekan-rekan itu sendiri. Mungkin itu sih Bu Dian. Kalau teknis perkuliahan mungkin kita bisa juga berikan gambaran kayak kuliah praktikum ya, kalau rekan-rekan eee, mmm, praktikum ya, harus ada ibaratnya laporan pendahuluan, terus nanti ada latihan dalam praktikum, nanti terakhir ada lagi latihannya gitu ya. Nah, laporan pendahuluan itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah summary terkait topik tersebut. Artinya rekan-rekan sudah coba membaca dulu nih topik tersebut, baru nanti bisa masuk di perkuliahan. Kalau kalau benar-benar kita gunakan prinsip praktikum ya, itu harusnya masuk ke ruang perkuliahan itu aja setornya adalah laporan pendahuluan dulu gitu. Nah, di dalam itu langsung nanti ada kuis untuk menguji sejauh mana sih laporan tersebut rekan-rekan pahami gitu. Ada kuisnya. Nah, baru nanti masuk ke sesi praktikumnya. Setelah praktikum ada lagi latihan praktikumnya. Jadi itu flow yang seharusnya kita terapkan. Nanti kita akan menyesuaikan karena sistemnya analisis data ini 1 kali pertemuan ya Bu Dian ya, 1 kali bertemu. Maksudnya dalam Iya, 1 satu hari. hari, seminggu langsung 1 kali pertemuan. Jadi nanti kita coba penyesuaiannya akan seperti apa. Mm-mm.
Tapi gambarannya seperti itu ya. Jadi jangan kaget-kaget, kok kami belum apa-apa sudah disuruh baca materi ini, buat ringkasan materi ini, coba latihan ini gitu ya. Karena memang seperti itulah proses pembelajarannya gitu ya. Mungkin itu Bu Dian. Terima kasih Bu Mia, insight yang sangat penting yang saya terlewat menyampaikan ya. Jadi highlightnya adalah student center learning. Jadi ilmu itu berasal dari apa yang kalian gali ya. Kalau dari kami sebagai fasilitator meluruskan apakah yang kalian sampaikan itu sudah tepat atau masih perlu diperbaiki gitu ya. Jadi mungkin kalau semester 3 udah nggak kaget ya. Jadi bukan seperti SMA yang dari guru menyampaikan dan murid tiba-tiba percaya gitu ya, mengamini apa yang disampaikan, tapi ketika kita kuliah sudah tidak seperti itu. Terus apa lagi tadi? Oh ya, secara teknis nanti ya, ketika kita sesi offline, silakan membawa laptop ya. Jadi nanti akan banyak sesi latihan dan menggunakan laptop. Jadi silahkan masing-masing nanti membawa laptop ketika ada sesi offline. eh ini mungkin teknisnya nanti kita bicarakan terpisah ya, karena ada saya dan Bumia yang split itu ya di kelas C. Saya juga masih agak harus ini nih, harus strategi dulu gimana caranya nanti. Oke, dari analisis data ada pertanyaan atau ada feedback, boleh pernyataan juga boleh, konfirmasi juga boleh, silakan. Oh ya, untuk buku sudah ada di learning ya, termasuk juga slide kontrak kuliah dan juga RPS. Jadi pembagian per minggu, sesi per minggunya juga sudah ada di RPS kalau Anda mau baca. Kemudian secara teknis juga ada kuis nanti ya. Bisa jadi kuisnya online di learning atau bisa juga nanti secara offline di kelas praktikum. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Atau mungkin cukup, Adika, Farel? Siapa lagi nih? Saya harus menyapa anak. Kemarin saya ngajarnya A dan B nih ya. Kelas C baru ketemu. Salam kenal untuk kelas C dan D ya. D saya kayaknya belum pernah ketemu nih. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri dari analisis data. Mungkin teman-teman MO ada yang mau disampaikan. Ya, makasih Bu Dian. Bu Erna belum masuk kayaknya ya. Saya wakilin saja deh.